ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dalam surah Maryam. Surah Maryam, surah Maryam ini adalah satu-satunya nama surat yang dinamai dengan nama seorang perempuan. Kalau nama surat yang dinamai dengan nama-nama dari kaum laki-laki itu ada beberapa. Misalnya ada surat Nuh, surat Nabi Nuh, ada surat Hud, surat Hud, ada surat Yunus, surat Yunus, ada surat Yusuf, surat Yusuf, ada surat Muhammad, surat Muhammad. Nah, satu-satunya. Ya? Kenapa? Itu bukan namanya, tapi dia jenisnya, jenis perempuan ya, Nisa. Tapi satu-satunya surat yang dinamai dengan nama asli seorang perempuan itu adalah surah Maryam saja. Ya, surah Maryam, karena memang ya itu laki-laki. Jadi ya kan, kalau laki-laki banyak tadi kan kita sebutkan, ada Nuh, surat Nuh, ada Yunus, ada Hud, ada Muhammad, ada Yusuf alaihi wassalatu wassalam ajmain ya. Tapi satu-satunya siapa? Imran. Imran itu bapaknya Maryam. Al itu keluarga. Jadi surat Al-Imran itu adalah surat yang berbicara tentang keluarganya Imran. Kenapa? Bukan ya, keluarganya Imran. Imran nama laki-laki. Tapi yang di situ adalah surat Al-Imran atau surat yang ketiga dari susunan mushaf itu berbicara tentang keluarganya Imran, yaitu ya tentang Imrannya sendiri, anaknya Maryam, dan juga cucunya Imran yaitu Isa. Jadi kisahnya Maryam, kisahnya Nabi Isa itu juga selain di surah Maryam banyak diceritakan juga di surah Al-Imran dan disinggung dalam beberapa di surat yang lain. Nah, kembali ke surah Maryam, mengapa Maryam itu adalah istimewa, seorang perempuan yang sangat spesial, karena memang bahkan kalau tidak salah itu tidak ada satupun dalam Al-Quran nama perempuan yang pernah disebutkan kecuali Maryam. Kalau menyebut istrinya Nuh disebutnya Imro'atu Nuh, istrinya Nuh. Istrinya Nabi Hud disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan sifatnya yaitu Imro'atu Hud, Imro'atu Lut. Jadi tidak ada nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran kecuali namanya Maryam. Ini menarik sekali karena memang tidak ada perempuan yang memiliki sifat, karakter, kualifikasi yang sama dengan Maryam. Karena dia adalah perempuan satu-satunya yang punya anak tanpa suami atau tanpa bapaknya anak itu, dan dia adalah seorang perempuan yang dari kecil hingga dewasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di Yerusalem sana, di Al-Quds sana ya. Nah, kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah membahas ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana kisah kehamilan Maryam, yang mana dengan kehamilan itu beliau mengalami satu kondisi yang sangat terpukul sekali, sangat menghadapi situasi yang sangat sulit sekali, sampai beliau bilang qalat ya laitani mittu qabla hadza, ketika beliau melahirkan Nabi Isa. Beliau mengasingkan diri dari kaumnya dan menjauh dari kaumnya karena merasa tidak sanggup untuk menghadapi
cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Wa kana amran maqdiya. Nah, kemudian setelah proses kelahiran itu kemarin sudah kita ceritakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa macam hiburan, beberapa macam cara agar Maryam ini menjadi tenang, menjadi kuat kembali hatinya, jiwanya. Maka setelah itu semua berlalu, maka di sini masuk ke ayat yang ke-27. Jadi kita kemarin sudah bahas apa saja penghiburan yang Allah berikan kepada Maryam, beberapa karomat, keajaiban-keajaiban yang Maryam alami setelah beliau melahirkan Isa alaihi salam. Nah, ayat yang ke-27 itu menceritakan bahwa Maryam setelah hatinya kembali mantap, jiwanya kembali recovery dari rasa keterpurukan yang luar biasa, rasa terpukul yang luar biasa, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Kemudian setelah tekad itu muncul kembali, Allah perintahkan kepada Maryam untuk berhadapan dengan kaumnya. Maka diceritakan dalam ayat yang ke-27, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka atau kemudian dia atau Maryam itu membawa si jabang bayi yang baru saja dilahirkannya, qaumaha kepada kaumnya, tahmilu dengan menggendongnya. Sebenarnya kalau ayat ini hanya berbunyi fa'atat bihi qaumaha, maka kemudian Maryam datang kepada kaumnya dengan Isa, itu sudah cukup. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata tahmilu, datang dengan membawa jabang bayi itu. Itu artinya adalah si jabang bayi ini benar-benar masih dalam keadaan sebagai seorang bayi yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun sebagaimana bayi-bayi yang lainnya. Jadi digendong, nggak bisa berjalan sendiri atau terbang atau apa, tidak. Tapi keadaan bayi itu digendong oleh Ibunda Maryam. Ini untuk menegaskan bahwasanya memang keadaan si bayi itu ya benar-benar bayi yang digendong oleh Ibunda Maryam atau dibawa. Bukan bayi yang bisa jalan sendiri atau dibawakan orang lain, tidak, tapi fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maryam mendatangi kaumnya dengan membawa bayi Isa itu, tahmiluhu dengan menggendongnya, benar-benar dibawanya, bayi betulan gitu ya. Maka ketika kaumnya melihat Maryam yang datang dengan bayi, tentu mereka terkejut karena Maryam ini selama ini dikenal sebagai seorang yang solihah, sebagai seorang yang baik-baik, seorang yang menjaga kehormatan dirinya, berasal dari keluarga baik-baik, kerabat-kerabatnya adalah orang-orang soleh. Karena itu mereka mengatakan qalu, mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti, sesungguhnya engkau telah datang, syai'an fariya, dengan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengejutkan lagi aneh. Kata varian itu sebagian kalau kita baca dalam beberapa referensi menyebutkan aziman ajiban mungkaran, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa tapi aneh, ganjil dan mengejutkan. Jadi mereka mengatakan, wahai Maryam, Anda telah datang dengan sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak masuk akal. Maka kemudian mereka mengatakan, ya ukhta Haruna, wahai saudara perempuannya Harun. Nah, ini maknanya apa? Harun di sini Harun siapa? Itu para ulama tafsir memberikan penjelasan dengan beberapa pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Harun di situ adalah memang nama Nabi Harun yang merupakan saudaranya
Musa yang hidupnya itu puluhan tahun atau bahkan lebih dari seabad atau lebih bahkan dari keberadaan Maryam itu sendiri. Karena itu para mufasir banyak yang menolak pendapat ini. Kalau kita bawa kata Harun di situ yang dimaksud adalah Nabi Harun, ini tampaknya kecil kemungkinan. Karena Harun hidup sudah puluhan tahun atau bahkan lebih, ratusan tahun yang lalu. Kenapa harus masih disebut-sebut saat itu? Ada yang mengatakan karena memang Maryam ini adalah salah seorang di antara keturunannya Nabi Harun. Karena Nabi Harun salah satu Nabi Bani Israel bersama Musa. Dan Maryam itu disebutkan sebagai salah satu keturunannya Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu dikenal sebagai Nabi yang soleh saat itu. Sehingga Maryam dinisbatkan sebagai saudara perempuannya Harun. Itu maksudnya anak keturunannya Harun. Itu ada pendapat yang mengatakan yang pertama begitu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Harun itu adalah memang benar-benar saudara laki-lakinya Maryam. Ada yang menyebut saudara laki-laki kandung seayah seibu, ada yang menyebutkan saudara kandung seibu, atau yang ada saudara kandung seayah. Ada beberapa tafsiran pendapat. Tapi intinya adalah mereka berpandangan bahwasanya Harun di sini adalah benar-benar saudara laki-lakinya Maryam. Makanya di sini disebutkan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun. Dan Harun ini adalah orang yang soleh, dikenal orang yang ahli ibadah, sebagai seorang yang baik di lingkungannya. Namun ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya Harun ini itu hanya nama seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang baik, orang laki-laki yang menjadi simbol ketaatan yang ada di komunitas saat itu. Jadi orang kalau baik itu dinisbatkan pada Harun ini. Kayak misalnya apa ya, kalau di kita misalnya apa ya, jadi kalau ada satu kebaikan kemudian ada orang yang disimbolkan dengan itu. Nah, Maryam sebagai seorang yang sebelum kejadian ini dikenal sebagai seorang perempuan yang soleha, seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang ahli ibadah, disebutkan sebagai ya ukhta Harun, wahai orang perempuan saudara perempuannya Harun. Maksudnya seorang perempuan yang sifat karakter keberadaannya mirip-mirip dengan Harun yang menjadi simbol atau role model kebaikan pada zaman itu. Nah, ini ada tiga pendapat, kurang secara singkat ya, itu tiga pendapat yang menjelaskan siapa Harun yang dimaksud dalam ayat ini. Tapi ketiga-tiganya itu bermuara kepada satu hal, yaitu mengasosiasikan Maryam dengan sosok yang dianggap sebagai role model kebaikan, sebagai orang yang dikenal dengan kesalehan dan ketaatannya. Jadi ini kayak pujian, tapi pujian untuk mempertanyakan, wahai orang, ya, kira-kira, wahai Maryam yang kamu ini dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai seorang yang taat, sebagai seorang yang mirip-mirip dengan Harun yang soleh itu, makana abuki mur'asauin, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perilakunya, bukan seorang yang keji perilakunya, bukan orang yang ahli maksiat. Wa makanat ummuki baghiyah, dan tidak pula ibumu adalah seorang perempuan yang pezina. Jadi sekali lagi kalimat yang ada dalam ayat ini itu isinya seperti pujian, tapi untuk mempertanyakan apa yang terjadi dengan Maryam saat itu. Kan kamu saudara perempuannya Harun, ya kan? Yang soleh itu, yang taat itu. Bapakmu orang baik-baik, orang soleh juga, ibumu juga bukan pezina. Kok kamu seperti ini, kira-kira gitu. Jadi untuk mencela tapi dengan mendatangkan pujian-pujian yang seharusnya dimiliki oleh Maryam. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran ya, bahwasanya masyarakat itu seringkali mengasosiasikan perilaku seseorang dengan keluarganya. Ini memberikan pelajaran apa? Pelajaran bahwasanya
memiliki keluarga yang sama-sama baik itu penting. Karena perilaku kita itu seringkali diasosiasikan, dihubung-hubungkan dengan perilaku keluarga besar kita. Dan kita pun sama, kalau mencari pasangan, mencari calon pasangan, ya juga memperhatikan keluarganya. Karena apa? Seseorang itu seringkali diasosiasikan dengan keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya baik, ya umumnya orang itu harusnya baik juga. Kalau keluarga besarnya buruk, dikenal banyak yang ahli maksiat, ya asosiasinya seperti itu gitu. Nah ini di sini Maryam itu diasosiasikan dengan kerabat-kerabatnya, dengan Harun kalau menggunakan pendapat yang kedua ya misalnya, atau bapaknya, ibunya. Mereka semua tidak ada orang yang dikenal sebagai orang ahli maksiat, tidak ada orang yang dikenal sebagai seorang pezina, tidak ada orang yang dikenal sebagai orang yang melakukan perbuatan keji. Kok bisa-bisanya kamu datang dengan keadaan seperti ini? Kira-kira begitu. Ini ya, sekali lagi ayat ini juga memberikan itu tadi ya, pelajaran bahwasanya seseorang itu sering diasosiasikan dengan keluarga besarnya. Maka penting bagi kita menjaga itu tadi ya, kebaikan secara kolektif dalam sebuah keluarga dan kekerabatan ini. Dan ada makna lain pula yang dikandung dalam ayat ini ya, bahwasanya begitu Maryam ini kan orang baik, orang yang dikenal ahli ibadah. Tapi begitu ada satu kejadian, masyarakat saat itu lantas menuduhnya dengan satu tuduhan yang luar biasa. Mereka menyangka atau menuduhkan bahwasannya Maryam telah melakukan sebuah perbuatan yang keji. Itu artinya apa? Artinya ya itulah kehidupan dunia begitu. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang selama ini perilakunya secara umum baik, tapi begitu ada satu hal yang membuat tidak nyaman atau dipertanyakan oleh orang, atas mereka menuduh orang itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya, sebagaimana dilakukan oleh komunitasnya Maryam. Mereka nggak bertanya dulu kepada Maryam apa sih yang terjadi, tapi langsung mengatakan, wahai Maryam, wahai saudaranya perempuannya Harun, wahai orang yang bapaknya adalah orang baik-baik, wahai Maryam, engkau yang ibunya adalah bukan pezina, kok bisa begini, kira-kira gitu. Ya. Ini masyarakat itu kadang begitu, dan itu dihadapi pula oleh seorang perempuan yang bernama Maryam, yang kesalehannya dari kecil sampai dewasa tidak melakukan perbuatan maksiat sedikit pun, tidak diketahui melakukan maksiat sedikit pun. Beberapa kali kita sebutkan ya, dari kalangan perempuan itu tidak ada yang sempurna akalnya kecuali salah satunya adalah Maryam. Jadi, perempuan yang istimewa pun itu juga bisa tertuduh. Dan dalam Al-Quran ada dua kisah perempuan yang sama-sama dituduh. Ada kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh melakukan selingkuh. Tapi di situ nama Aisyah juga tidak disebutkan namanya. Tapi turun ayat untuk membersihkan nama Aisyah yang dalam surat Nur ya. Di sini juga sama, ada Maryam yang juga dituduh melakukan satu perilaku yang keji, yaitu berzina, sampai ada anaknya tanpa ada suaminya, dan kedua-duanya dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cerita, ada seorang ulama besar namanya Al-Baqillani. Beliau itu pernah suatu ketika berhadapan dengan salah satu penguasa Romawi gitu ya. Beliau ditanya, dilecehkan kira-kira gitu. Anda ini kan bukannya dari umat yang istri Nabi kalian itu kan dituduh selingkuh, kira-kira gitu. Kan memang ada cerita hadithul ifki itu ya, tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha itu. Romawi itu kan Kristen, ya, Nasrani. Maka Al-Baqillani itu menjawab dengan jawaban yang cerdas sekali. Beliau itu mengatakan kurang lebih kira-kira ceritanya itu begini ya Pak. Iya, tapi selain
yang Anda maksudkan itu ada juga Maryam yang dituduh berzina juga. Ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwasanya kalau Anda menuduh salah satu istri Nabi itu selingkuh, yang juga sudah turun ayat yang menafikan tuduhan itu dan memperbaiki nama reputasinya, sama juga Maryam juga sama. Bunda Maria yang kalian juga hormati, ibunya yang kalian bahkan tuhankan itu juga pernah dituduh berzina, dan kepada dua-duanya turun ayat untuk membersihkan nama kedua-duanya itu. Kalau kamu meyakini istri Nabi selingkuh, kamu gak percaya dengan ayat yang turun untuk membersihkan namanya, mengapa kamu juga tidak menuduh satu lagi yang kalian hormati itu juga melakukan hal yang sama? Maka terdiamlah itu si Romawi Kristen yang ingin mengejek Al-Baqilani dengan tuduhan yang terjadi terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan Ibunda Maryam. Ini ya. Ayat yang selanjutnya ya, fa asyarat ilaihi. Jadi Maryam ketika menghadapi tudingan itu seperti itu, maka dia tidak berbicara, tapi memberikan isyarat, fa asyarat ilaihi, maka dia Maryam menunjuk kepada Isa anaknya itu. Kemarin kita sudah bahas ya, ketika ada suara ketika Maryam baru melahirkan, kemudian ada suara dari arah bawah itu ya, fanadaha min tahtiha la tahzani. Ada satu suara dari bawah mengatakan kepada Maryam, la tahzani, janganlah engkau bersedih. Itu siapa yang bilang la tahzani? Ada mufasir yang mengatakan itu adalah suara malaikat, namun ada mufasir yang mengatakan itu adalah suara Isa. Karena itulah Maryam jadi tahu bahwasanya anaknya bisa bicara. Karena itulah ketika umatnya, ketika kaumnya menuding-nudingnya dengan tuduhan-tuduhan tadi, dia lantas memberikan isyarat kepada anaknya untuk membuktikan apa yang sebenarnya dituduhkan itu tidak benar. Jadi memang kadang-kadang menghadapi satu hal itu tidak harus dengan kadang diam itu jadi salah satu solusi dalam menghadapi satu kasus-kasus tertentu. Tidak harus dengan satu upaya yang agresif gitu ya. Tapi kadang diam itu menjadi solusi. Kalau yang dihadapi itu situasi yang mungkin dengan bicara tidak banyak berguna, sudah diam saja. Tapi cari jalan keluar lain. Nah, di sini Maryam memberikan isyarat agar mereka ini bertanya kepada si bayi ini. Karena kalau Maryam yang bilang pasti nggak percaya. Bagaimana mungkin Anda datang di sini dengan anak tanpa ada suami, tanpa ada ayahnya anak itu? Apa mungkin itu terjadi? Nah, untuk membuktikan itu bahwa tuduhan keji itu tidak terjadi, Maryam fa'asyarat ilaihi, dia mengarahkan isyarat kepada Isa. Maka kaumnya pun bertanya-tanya, qalu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu, bagaimana mungkin kami akan berbicara man kana fil mahdi sobiya, dengan seseorang kana fil mahdi, yang orang itu masih dalam ayunan, masih dalam gendongan. Sobiya yaitu seorang anak yang masih kecil, masih bayi. Jadi kaumnya pun bertanya-tanya juga, tidak percaya juga dengan apa yang diisyaratkan oleh Maryam, agar mereka bertanya kepada si bayi, jabang bayi itu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seseorang yang masih kecil dan masih dalam ayunan, masih digendong tadi kan. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, masih digendong. Maka kemudian Isa berbicara, qala inni Abdullah, ini sesungguhnya aku Abdullahi, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menarik sekali ya. Logikanya kalau kita baca jalan cerita ini, logika yang masuk akal itu adalah
Harusnya hal pertama yang diucapkan oleh Isa itu adalah kalimat yang membebaskan ibunya dari tuduhan yang dituduhkan oleh masyarakat saat itu. Harusnya Isa itu kalau menurut logika bilang, ibuku ini bukan seorang pezina, atau aku ini adalah bukan hasil anak haram atau anak zina, bukan. Tapi yang dikatakan pertama kali oleh Nabi Isa adalah qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan menjadi indikasi bahwasanya memang Isa itu nantinya sudah akan ditempatkan oleh sebagian kalangan pada tempat yang tidak pada tempatnya, yaitu menuhankannya. Maka di sini kata pertama yang keluar dari Isa ketika berhadapan dengan kaumnya Maryam itu, qala inni Abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah, bukan apalagi ya, aku manusia biasa, hamba Allah biasa. Jadi hak Allah itu lebih penting, lebih utama untuk ditunaikan dulu sebelum hak manusia. Pemurnian atau pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutunya, dari kesyirikan yang memandang Allah ada sekutunya, itu lebih utama didahulukan dibanding hak ibunya sendiri, yang juga pada saat itu membutuhkan satu pernyataan untuk membebaskan dia dari segala tuduhannya itu. Dan di sini Isa mengatakan ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi haknya Allah didahulukan sebelum hak ibunya sendiri. Menegasikan bahwa Allah punya sekutu, bahwa Allah punya anak, bahwa Allah punya syarik, itu didahulukan sebelum membebaskan tuduhan terhadap ibunya sendiri. Ini juga pelajaran penting ya dalam bagi kita, bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan sebelum hak-hak yang lainnya. Qala, dia mengatakan inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, dia memberiku kitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikanku sebagai seorang nabi. Nah, ini kalimat ini juga muskil sebenarnya ya, ada iskal. Ini kan Nabi Isa itu kan masih bayi, tapi sudah diberikan kitab dan dijadikan nabi. Ini. Tapi sebagian mufassir mengatakan ini maksudnya adalah bahwasanya menggunakan fi'il madhi, bahwa aku telah diberikan kepadaku kitab, dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Itu maksudnya adalah sesuatu yang nanti akan terjadi. Karena sudah pasti, maka menggunakan fi'il madhi, menggunakan sesuatu yang seakan-akan sudah lampau. Kayak misalnya beberapa ayat dalam Al-Quran itu kan ada sesuatu yang akan datang tetapi menggunakan kata kerja yang telah lampau. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah, itu maksudnya sesuatu yang akan datang. Tapi karena yang datang itu pasti, maka menggunakan fi'il madhi. Ini sama dengan ayat ini. Allah atau dia Allah telah memberiku kitab nanti, tapi itu telah karena sudah pasti nanti. Wa ja'alani nabiyya, dan dia Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi. Wa ja'alani mubarakan, dan dia menjadikan aku sebagai seseorang yang diberkahi. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Jadi kata mubarak itu maksudnya diberkahi. Itu kalau dalam tafsir itu ada yang memaknai mubarakan ay nafa'an lil ghairi wa mu'alliman lil khairi. Jadi makna keberkahan yang dimiliki oleh Nabi Isa itu adalah karena beliau itu mu'alliman lil khairi, menjadi contoh dan mengajarkan kebaikan, wa nafa'an lil ghairi,
dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi keberkahannya itu keberkahan yang mendatangkan kebaikan. Kata barokah itu artinya kebaikan yang menetap dan kemudian bertambah dan bertambah dan bertambah. Jadi sesuatu yang berkah itu adalah kebaikan yang terus ada dan kemudian bertambah dan bertambah. Itu sama dengan kata dari asal kata dari kata barokal ba'iru. Kalau ada onta, dia menekuk kakinya kemudian apa namanya itu? Apa? Derem apa istilahnya itu? Jerum ya Pak. Nah, itu namanya barokal ba'iru. Onta itu telah menetap. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada kubangan air, kalau di kampung namanya kolah, itu namanya birkah. Karena apa? Karena airnya menetap di situ. Tidak habis-habis, itu birkah. Nah, dari situlah datang kata barokah, satu kebaikan yang menetap dan bahkan selalu bertambah. Nah, ada beberapa objek yang disifati keberkahannya dalam Al-Quran. Misalnya Al-Haram, Masjidil Haram itu diberkahi. Kemudian Masjid Al-Aqsa dengan sekitarnya itu jadi diberkahi. Ya, ada beberapa keberkahan yang disifati dalam Al-Quran. Nah, salah satunya Nabi Isa ini. Dan keberkahan beliau menurut beberapa tafsir itu mengatakan mubarakan ay nafa'an lil ghairi wa mu'alliman lil khairi. Banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan juga mengajarkan kebaikan. Meskipun kata mubarak itu bisa bermakna umum, artinya keberadaannya itu selalu mendatangkan kebaikan. Dan itu sifat Nabi Isa yang disifatkan dalam ayat ini. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan yang sama, atau setidaknya mendapat cipratan atau irisan dari keberkahan hidup kita, yaitu mencontoh tadi, memiliki nilai manfaat kepada orang di sekitarnya dan mendatangkan kebaikan dan mengajarkannya kepada orang di sekitarnya, itu mendatangkan keberkahan. Ini. Jadi kalau seseorang mau dianggap hidupnya berkah, itu ya salah satunya itu maknanya nafa'an lil ghairi wa mu'alliman lil khairi. Ya, mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Itu keberkahannya di situ. Ya, kalau orang hidup sama sekali gak memberi manfaat, gak ada kontribusinya, ya keberkahannya kurang. Ini menunjukkan betapa Nabi Isa itu mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu selalu keberadaannya dimanapun mendatangkan kebaikan, kebaikan kepada tempat yang dia tempati dan kebaikan kepada orang yang ditemuinya dimanapun beliau berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia berwasiat kepadaku, wa awsani, atau dan dia berwasiat atau memerintahkan kepadaku bis sholati, dengan sholat, waz zakati, dan juga zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Jadi sholat, zakat, puasa, bahkan haji itu adalah rukun Islam yang pada dasarnya juga dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Itu kalau kita baca satu riwayat itu ya, di Mina itu kan ada masjid namanya Masjid Al-Khaif. Kalau kita yang pernah hajian itu, di Mina ada namanya Masjid Al-Khaif. Yang menjelang, kalau kita mau dari Mina mau ke Arafah itu biasanya kita melewati ya Masjid Al-Khaif itu. Itu menurut satu riwayat itu Nabi pernah mengatakan bahwasanya di masjid ini pernah sholat 70 Nabi. Itu artinya apa? Nabi-nabi sebelum Nabi Rasulullah itu juga menunaikan syariat haji. Karena mereka datang ke situ. Ka'bah itu sendiri kan yang membangun pertama Adam. Kemudian setelah datang waktu bertahun-tahun kemudian baru ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim. Makanya kalimatnya itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Dan ketika Nabi Ibrahim
meninggikan kembali, bukan membangun tapi meninggikan kembali. Karena apa? Karena aslinya Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi Adam. Jadi haji itu juga menjadi syariatnya para nabi terdahulu. Demikian pula sholat itu menjadi syariatnya nabi-nabi terdahulu juga, termasuk Nabi Isa. Wa ausoni bis sholati. Ya meskipun mungkin ya, di antara tata caranya ada yang berbeda mungkin saja, tapi istilah sholat itu adalah bagian dari syariat yang tidak terpisahkan dalam syariat nabi-nabi terdahulu juga sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian juga puasa bahkan. Kalau kita baca ayat puasa itu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Jadi Islam itu adalah satu kesatuan dengan syariat-syariat yang terdahulu sebenarnya. Jadi difinalisasi dengan syariat Islam itu. Ya, intinya itu sama. Sama dengan pesan ketakwaan itu juga pesannya para nabi terdahulu juga. Bukan hanya pesannya umatnya Nabi Muhammad saja. Ini wa ausani bis sholati waz zakati, dan dia memerintahkan kepadaku bis sholati, dengan sholat. Sholat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Waz zakati, dan zakat. Sementara zakat itu adalah haknya manusia. Meskipun ada juga beberapa tafsir yang mengatakan makna waz zakati itu artinya tazkiyatun nafas, yaitu membersihkan diri. Jadi kata zakah itu dengan tazkiyatun nafas atau mensucikan diri itu satu akar kata. Kata zakah itu bisa berarti mensucikan, bisa berarti menumbuhkan. Kata tazkiyatun nafas itu juga berarti mensucikan, juga menumbuhkan jiwa. Nah, di sini sebagian mufassir mengatakan di sini maksud Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk sholat dan juga zakat. Dalam arti zakat yang seperti kita ketahui itu, yaitu membagi sebagian daripada apa yang kita miliki kepada orang lain. Tapi makna yang kedua kata zakat ini adalah ay tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Ini wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati. Ya, setelah wasiat sholat dan zakat yang itu merupakan inti ajaran para nabi, sholat biasanya selalu digabungkan dengan zakat. Sholat utamanya adalah hubungan seseorang dengan Robnya, dan zakat selain itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, tapi juga memiliki implikasi kepada orang sekitarnya. Kemudian ketaatan yang berikutnya yang paling penting juga adalah wabarron biwalidati, dan Allah Subhanahu wa taala juga berwasiat memerintahkan kepadaku untuk berbuat bakti kepada ibundaku, karena beliau tidak punya ayah, maka tidak disebutkan biwalidaya, itu kedua orang tuaku, tapi kepada ibundaku. Wabarron biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Nah, kata birrul walidain atau barul walidain itu mengapa disebut dengan itu? Karena kata al-barru itu aslinya adalah daratan. Kita kalau lihat daratan itu sesuatu yang seakan-akan tidak ada batasnya. Daratan bumi itu kan kalau kita lihat itu terhampar luas, jauh. Dan karena itu berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada ayah, berbuat baik pada orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Karena kebaikannya adalah sesuatu yang harusnya tidak terbatas, bagaimana tidak terbatasnya daratan yang kita lihat. Mana ujungnya nggak tahu kita, daratan itu ujungnya di mana. Toh kalau terhalang laut, setelah itu ada daratan lagi. Itu ada sebagian ulama yang menjelaskan kata birrul walidain itu dengan makna seperti itu, wabarron biwalidati, dan berbakti kepada ibundaku. Karena berbuat baik kepada ibunda ya, atau kepada orang tua itu ya dalam segala hal, dalam tata cara berbicara, dalam berinteraksi sehari-hari, dalam cara bergaul, dan seterusnya. Wabarron biwalidati. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku jabbaron sebagai orang yang angkuh atau sombong.
Syaqiya lagi celaka. Ini juga para mufasir banyak yang menghubungkan antara birrul walidain dengan sifat jabbar, sifat sombong, sifat angkuh. Jadi ada yang menyimpulkan bahwasanya biasanya kalau ada orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang kerjaannya mudah marah, orang yang kerjaannya meninggikan diri, itu biasanya dia dipastikan bukan seorang yang birrul walidain. Ya. Coba dicek kalau ada orang kerjaannya sering marah-marah, sombong, angkuh, itu biasanya dia pasti dalam kehidupan interaksi dengan orang tuanya dia tidak berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Ini mereka mengambil kesimpulan itu, mengamati realitas yang ada, dihubungkan dengan ayat ini, karena kata wabaron biwalidati, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu dihubungkan dengan walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia tidak menjadikan orang yang angkuh, sombong, suka marah-marah dan lagi celaka. Jadi kita kalau misalnya di kantor punya bos kita itu mudah marah, terus coba cek itu, dia sama ibunya, sama bapaknya itu seorang yang birrul walidain atau enggak. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ini ya. Wassalamu alayya, dan salam kesejahteraan semoga terlimpahkan kepadaku. Ini bisa berarti doa atau sifatnya khobar, berita bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada Isa bahwasanya Allah telah memberikan salam sejahtera, ya, penghormatan kepada beliau, ya, keselamatan kepada beliau, yauma wulidtu, pada hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, pada juga hari di mana aku wafat dan pada hari di mana nanti akan dihidupkan kembali dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas mengapa di sini disebutkan 3 waktu itu, ya, karena 3 waktu yang paling kritis buat seorang manusia adalah 3 waktu itu. Yang pertama adalah hari kelahirannya, yang kedua adalah hari kematiannya, dan yang ketiga adalah hari nanti saat kita dibangkitkan. Makanya di sini, dan juga kemarin dalam surat Maryam juga terkait kisah Nabi Yahya juga hampir sama, ya. Jadi salam kesejahteraan, keselamatan, semoga kalau itu doa, atau kalau itu khobar artinya bahwa keselamatan telah ditetapkan kepadaku, ya, yauma wulidtu, pada hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari di mana aku diwafatkan, aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari di mana aku dibangkitkan kembali. Jadi kalau kita baca ayat seperti ini, salah satu metode tadabbur itu adalah kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang berisi tentang satu kebaikan, itu kita dianjurkan berdoa untuk memintanya. Kayak misalnya kan tadi waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku sebagai orang yang penuh diberkahi. Itu kita dalam konteks ingin meneladani apa yang disampaikan Al-Quran, itu dianjurkan kita untuk berdoa juga, ya Allah jadikanlah aku sebagai seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Sama seperti ini, kita mendapatkan ayat tentang Nabi Isa yang wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita juga dianjurkan berdoa untuk diberikan keselamatan saat kita nanti mati, dan juga nanti kita berhadapan dengan hari kebangkitan kembali. Ini dzalika Isa bin Maryam, demikianlah, ya, kisahnya Isa bin Maryam. Qaulal haqqi, ini perkataan yang benar. Qaulal haqqi, perkataan yang benar, atau yang mengatakan perkataan yang benar, atau di sini Allah yang menyatakan kisah dengan pernyataan yang benar. Ini ada beberapa makna, ya. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, yang kebenaran itu banyak orang yang meragukannya. Jadi tentang Nabi Isa itu yang tadi mengatakan ini Abdullah, ternyata nanti banyak orang yang mengingkarinya, ya, meragukannya, sehingga menempatkan Nabi Isa bukan sebagai Abdullah wa Rasuluh, tapi sebagai anaknya Tuhan. Ini atau orang Yahudi
Orang Yahudi banyak yang menuduh Isa adalah anak haram. Yahudi ini kan para nabi dibunuh. Para nabi juga seperti Nabi Isa dituduh sebagai anak haram. Ini qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, di mana mereka banyak meragukan. Maka nalillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala tidak patut baginya untuk mempunyai anak. Subhanahu, maha suci dia. Ini ditegaskan lagi bahwasanya meskipun tadi kisah Isa lahir tanpa ayah, itu dia adalah tetap sebagai Abdullah dan bukan sebagai anak Allah. Ditegaskan maka nalillahi ayyattakhidha min waladin, dan tidak patut bagi Allah untuk mempunyai seorang anak. Subhanahu, maha suci dia. Idza qada amran, apabila dia hendak menetapkan satu hal, fa innama yaqulu lahu kun, maka dia hanya berkata kun, ya. Fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak atas satu hal, maka cukup mengatakan kun, maka fayakun, ya. Maka itu akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Ini ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Rabbi, Rabbu wa rabbukum, dan Tuhanmu, fa'buduh, maka sembahlah dia. Bukan sembah yang lain, bukan oknum yang lain. Hadza siratun mustaqimun, dan inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu ya mulai dari para nabi di awal sampai Nabi Muhammad itu sudah jelas garisnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini barangkali ini saja. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita tutup, silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya dalam memperbaiki ilmu, wawasan, serta jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah adalah karena keterbatasan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.